dari kelompok Aprazolam yang kali ini kami akan membahas sebuah kasus mengenai 3 anak SD dari Jawa Timur yang meninggal dunia seusai vaksinasi COVID-19. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Putri. Halo, perkenalkan nama saya Sofia Laila Malaha. Halo, saya Alfonsina. Hai, nama saya Joy. Halo, nama aku Meli. Nama saya Sherly Natasyali. Halo, saya Teresia. Tanpa menunggu lama, yuk kita masuk ke pembahasannya. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang klaim. Yang kami dapatkan dari kasus ini tentang klaim, yaitu pertama, klaim faktual. Contohnya, 3 pelajar sekolah dasar di Jawa Timur meninggal usai mendapatkan COVID-19 dosis pertama. Kedua, klaim subjektif. Contohnya, dari 3 kasus tersebut, vaksinasi belum tentu menjadi penyebab kematian. Ketiga, klaim non-subjektif. Contohnya, 3 pelajar yang meninggal sampai saat ini masih belum diketahui penyebab meninggalnya. Keempat, klaim nilai. Contohnya, 3 pelajar SD yang meninggal tidak ada hubungan dengan vaksinasi. Lalu yang terakhir adalah non-klaim. Contohnya, apakah benar vaksin dapat menyebabkan kematian anak-anak? Identifikasi dan analisis. Identifikasinya yaitu sumber berita yang kami ambil dari timdetik.com.detiknews. Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 pukul 15.39 waktu Indonesia Barat, berlokasi di Jombang, Catakayam Selatan, Magetan, Provinsi Jawa Timur. 3 pelajar yang meninggal usai divaksin COVID-19. 3 pelajar ini merupakan siswa-siswi yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Bayu merupakan siswa kelas 6 SD Negeri Gandengan, Kecamatan Mojowarno, dan Naura merupakan siswi kelas 4 SD Negeri Catakayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Sedangkan Ramdan merupakan siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaya Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Bayu dan Ramdan meninggal 1 hari setelah divaksin COVID-19 dosis pertama. Sedangkan Naura meninggal 3 hari setelah divaksin COVID-19 dosis pertama karena Naura sempat dilarikan ke rumah sakit untuk menerima penanganan yang intensif. Bayu meninggal dengan gejala awal muntah-muntah dan Naura meninggal dikarenakan penyakit bawaan, sedangkan Ramdan meninggal secara mendadak, yaitu pingsan dan tidak sadarkan diri. Dalam sepekan, 3 anak SD telah meninggal dunia usai divaksinasi COVID-19. 3 korban tersebut terdiri dari Bayu, Naura, dan Ramdan. Korban pertama, Bayu, tidak terinvestigasi karena jenazah korban telah dibawa pulang oleh keluarganya. Dan untuk korban kedua, Naura, sebelumnya memiliki penyakit tukak lambung yang cukup parah. Dan untuk korban ketiga, Ramdan, dia sebelumnya memiliki trauma jatuh. Dan intinya, mereka bertiga meninggal dunia tidak dikarenakan vaksin COVID-19. Mengenai argumen dan counter argumen, saya akan menjelaskan mengenai argumen. Pelajar SD di Jawa Timur diduga meninggal setelah mengikuti vaksin COVID-19 dosis pertama, yang dimana diperkirakan penyebab utama meninggalnya diakibatkan oleh vaksin COVID yang diterima oleh mereka. Counter argumennya yaitu penyebab pelajar tersebut meninggal tidak dikarenakan oleh vaksin, tetapi karena anak yang bernama Bayu tersebut muntah-muntah dan meninggal di jalan, lalu keluarga langsung membawa kembali ke rumah. Jadi tidak dapat diidentifikasi lebih lanjut oleh pihak Komnas kejadian ikutan pasca imunisasi. Lalu, pelajar bernama Naura meninggal karena mengalami pendarahan pada saluran pencernaan dan kondisi lain yang menyebabkan Naura mengalami pendarahan pada saluran cerna, yaitu kemungkinan mengenai pembuluh arteri sehingga terjadi pendarahan yang sangat prokus, sehingga penanganan tidak seimbang dengan banyaknya darah yang keluar sehingga dia meninggal dunia. Lalu, meninggalnya Ramdan kemungkinan disebabkan oleh trauma pasca jatuh. Karena sebelum dilakukan vaksin, pelajar tersebut telah melakukan screening dan semuanya normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa para pelajar tersebut meninggal bukan karena vaksin, tetapi karena memiliki penyebab yang berbeda-beda dan vaksin COVID dapat dipastikan aman untuk anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 pola argumen deduktif.
Argumen deduktif merupakan sebuah penalaran yang bergerak dari hal umum menuju hal khusus untuk mendapat sebuah kesimpulan. Pola pertama yaitu modus ponens. Semua orang meninggal belum tentu karena vaksinasi COVID-19. Bayu meninggal. Kesimpulannya, Bayu meninggal bukan karena vaksinasi COVID-19. Pola yang kedua yaitu modus tollens. Semua orang yang mengikuti vaksin akan mengalami efek samping pada hari di mana ia mengikuti vaksin. Naura tidak mengalami efek samping pada hari di mana ia mengikuti vaksin. Kesimpulannya, Naura meninggal tidak dikarenakan oleh vaksin itu sendiri. Pola yang ketiga yaitu argumen hipotesis. Jika Naura yang mengalami pendarahan pada saluran pencernaan cepat diatasi dokter, maka Naura tidak akan meninggal. Pola yang keempat yaitu argumen disjungtif. Ramdan diduga meninggal karena vaksinasi COVID-19 atau karena trauma jatuh. Ternyata, Ramdan meninggal karena jatuh. Ramdan meninggal bukan karena vaksinasi. Kelima adalah argumen anti-men. Premis umumnya yaitu semua penerima vaksin COVID-19 akan mengalami efek samping. Premis khususnya, Bayu adalah penerima vaksin COVID-19. Kesimpulannya, Bayu mengalami efek samping. Anti-men-nya yaitu Bayu mengalami efek samping karena ia menerima vaksinasi COVID-19. Ini saya akan menjelaskan mengenai argumen induktif. Argumen induktif adalah argumen yang kesimpulannya dihasilkan dengan kadar probabelnya dari premis-premisnya. Contoh argumen induktif yaitu vaksinasi COVID-19 yang merupakan metode yang paling efektif untuk mengatasi COVID-19. Warga negara Indonesia diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi. Tetapi karena banyaknya kasus kematian oleh vaksinasi dilihat dari kasus yang kami ambil seperti Bayu, Naura, dan Ramdan yang mengikuti vaksinasi COVID-19 diduga meninggal dikarenakan vaksin. Akibatnya, banyak warga negara Indonesia yang takut untuk mengikuti vaksinasi. Namun, setelah diselidiki, mereka meninggal bukan karena vaksin itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menganalisis kesesatan berpikir informal, di mana kesesatan berpikir informal ini adalah kesalahan dalam percakapan, biasa dan terkadang disebut dengan kesesatan bahasa, di mana ada 3 hal klasifikasi, yaitu kesesatan ambiguitas, yang kedua kesesatan relevansi, dan yang ketiga kesesatan presumsi. Pada kasus ini, pelajar SD Jawa Timur diduga meninggal setelah mengikuti vaksin COVID. Nah, di mana penyebab utamanya ini diperkirakan akibat vaksin yang diterima. Nah, ditemukan ini satu contoh kesesatan presumsi, yaitu di mana kesesatan argumen yang disebabkan oleh adanya presumsi atau anggapan atau pengadaian yang salah di balik argumen itu. Pada kasus pertama ini, anak Bayu yang berusia 12 tahun, siswa ini mendapatkan vaksinasi dosis pertama yaitu dosis Pfizer. Nah, anak ini sempat demam dan muntah. Bayu ini sempat dilarikan ke puskesmas dan akhirnya meninggal di perjalanan. Dan pada kasus yang kedua ini, untuk siswa Naura ini mendapatkan juga vaksinasi dosis pertama yaitu vaksin Sinovac. Nah, sekitar jam 10, Naura ini mengalami menderita panas tinggi, muntah-muntah, dan rom-rom merah. Nah, ia juga mengalami muntah darah. Dan pada akhirnya pada saat dibawa ke rumah sakit pun Naura ini meninggal dunia. Pada kasus yang ketiga ini Ramadan mengikuti vaksin MI, dan setelah melakukan vaksin MI ini dia dinyatakan meninggal karena vaksinasi. Dan setelah dicari tahu penyebab meninggalnya Ramadan ini, ternyata Komnas KIPI ini menyimpulkan hingga saat ini sangat sulit untuk mencari tahu apa penyebab kematian COVID-19 ini. Sedangkan yang diketahui juga bahwa si Ramadan ini meninggal karena sedang bermain dengan temannya dan hingga sampai terjatuh. Kasus ketiga ini, siswa yang bernama Ramadan mengikuti vaksinasi MI. Nah, usai dilakukan vaksinasi, ia dinyatakan meninggal dunia. Nah, setelah dicari tahu penyebabnya itu adalah dia sedang bermain dengan teman-temannya. Nah, dari ketiga kasus ini, penyebab kematian ini sedang dicari tahu oleh KPPI, dan KPPI ini menyimpulkan hingga saat ini sulit untuk mengartikan penyebab kematiannya ini apakah dikarenakan COVID-19 atau
atau hal yang lain ini. Nah, pada kasus ini juga penyebab kematiannya ini sangat berbeda-beda penyebabnya dan masih dicari tahu lebih lanjut. Dapat kita ketahui dari 3 kasus ini merupakan termasuk ke dalam non kausa pro kausa, di mana yaitu bukan sebab dianggap sebagai sebab.